padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Selasa 12 Agustus 2025. Doa kita pada hari ini akan bersama Suster Maria Magda PRR. Renungan akan bersama Suster Maria Gordiana PRR. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita mempersiapkan hati kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya ketujuh beraja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, angin yang berkobar tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk sapaan sabda-Mu yang senantiasa menyapa hati kami masing-masing. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, mampukanlah dan lembutkanlah hati kami untuk senantiasa seperti Engkau dalam mengasihi dan mencintai sesama di sekitar kami. Nama-Mu yang kudus tetap kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah
Jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, melalui Injil yang kita dengarkan tadi, di sini Yesus mau mengajarkan tentang kebesaran dalam kerajaan surga yang ternyata bukan ditentukan oleh kekuasaan, prestasi, atau sebuah kehormatan, melainkan oleh kerendahan hati seperti seorang anak kecil. Nah, di sini juga tadi para murid bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Sebuah pertanyaan yang mencerminkan ambisi manusiawi mereka. Namun, Yesus menjawab dengan tindakan, bukan sekedar kata. Ia memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Nah, ini menjadi pengingat bahwa dalam kerajaan Allah, keagungan ditemukan dalam kesederhanaan dan kepolosan. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, anak kecil dalam konteks ini bukan hanya berbicara tentang usia, tetapi tentang sikap hati. Sikap hati yang dalam artian bahwa berserah. Nah, tidak mengandalkan kekuatan sendiri dan sepenuhnya percaya kepada orang tuanya. Seorang anak menerima segala sesuatu dengan tangan terbuka dan hati yang bersih. Nah, inilah sikap yang Yesus kehendaki dari para pengikutnya, yaitu para murid. Nah, ia berkata, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Pertobatan di sini bukan hanya perubahan tindakan, tetapi juga perubahan cara berpikir dan juga bersikap. Yesus juga memperingatkan kita agar tidak meremehkan satu dari anak-anak kecil ini. Nah, contoh misalnya dalam keluarga kita, dalam keluarga Bapak Ibu, mungkin memiliki anak sendiri. Nah, terkadang kebiasaan kita, kebiasaan Bapak Ibu menganggap remeh ya anak-anak itu tidak, ya belum bisa apa-apa dan perlu belajar lagi. Namun di sini melalui bacaan Injil pada hari ini, Yesus menegaskan bahwa justru anak-anak kecil itu lebih penting bagi kita. Nah, ini menjadi panggilan bagi kita untuk menghormati dan juga selalu melindungi mereka yang kecil, lemah, dan rentan dalam masyarakat. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, perumpamaan tentang domba yang hilang melengkapi ajaran ini. Allah digambarkan sebagai gembala yang meninggalkan 99 ekor domba demi mencari satu yang hilang. Nah, di sini menunjukkan betapa Allah tidak pernah menganggap satu pun dari kita tidak penting. Ia adalah Bapa yang rela mencari, menunggu, dan menyambut kembali mereka yang tersesat. Di mata dunia, satu domba mungkin tidak berarti banyak, tapi di mata Allah, satu jiwa sangat berharga.
Untuk itu, Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih dalam Kristus, melalui refleksi yang singkat ini, mengajak kita untuk meninjau kembali cara kita memandang yang kecil, baik secara usia, status, maupun kondisi. Nah, apakah kita mampu melihat nilai dan kehadiran Allah dalam diri mereka? Apakah kita sudah memiliki hati yang rendah dan berserah seperti anak kecil? Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita membuka hati, bertobat dari sikap sombong dan egois, serta belajar untuk mencintai tanpa syarat, seperti Sang Gembala Ilahi yang mencari domba yang hilang. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Marilah kita menyampaikan doa-doa dan permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang menjadi korban kekerasan, baik secara fisik maupun secara mental. Kita berdoa semoga mereka yang mengalami kekerasan secara fisik boleh mengalami pemulihan pada waktunya. Dan bagi mereka yang mengalami kekerasan secara batin, kita mohon kiranya dalam terang kasih Tuhan, Tuhan boleh memberikan kepada mereka rahmat ketabahan dan juga boleh menyembuhkan dan menjamah hati mereka yang saat ini sedang terluka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua mereka yang meminta doa, baik untuk kepentingan dalam keluarga, rumah tangga, dalam pekerjaan mereka, maupun untuk kesembuhan dan pemulihan dari sakit. Kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan boleh menganugerahkan segala rahmat yang mereka butuhkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita satukan semua doa dan permohonan ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat dari Tuhan melalui tangan hamba-Nya yang terurapi. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan, keluarga Anda masing-masing, pendidikan anak-anak di bangku sekolah maupun di bangku kuliah, orang-orang yang selalu kita doakan dalam hati kita masing-masing. Niat-niat baik kita untuk setia kepada Allah senantiasa dijaga, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala rasa ingin menyerah, doa jadi kekuatan. Tangan Tuhan terulur menyapa. Aku hanya sejauh doa. Dalam doa semua terungkap. Dalam doa hati tenang. Dalam doa jiwa menyesal. Dengan doa berkat melimpah. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia. Dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatan